Dewasa ini, kehidupan ekonomi menjadi standar kehidupan individu dan kolektif suatu bangsa dan negara. Tingkat keunggulan suatu bangsa dapat diukur berdasarkan tingkat kemajuan ekonominya. Ukuran derajat atau standar keberhasilan menjadi sangat materialistik. Untuk itu, ilmu ekonomi menjadi sangat penting bagi suatu bangsa dan negara. Sekardibal Marcel, seorang pakar ekonomi, menyatakan bahwa kehidupan di dunia ini didorong oleh dua kekuatan besar. Yang pertama ekonomi dan yang kedua keimanan atau agama. Namun, yang lebih berpengaruh besar yakni ekonomi. Demikian juga peradaban Islam yang gemilang pada masa silam tidak mungkin dapat terwujud tanpa adanya dorongan ilmu ekonomi serta peran para cendekiawan Islam yang memberikan gagasan serta pemikirannya terhadap perkembangan ekonomi Islam. Siapa-siapa sajakah tokoh cendekiawan Islam yang memberikan gagasan dan pemikirannya terhadap ekonomi Islam? Di sini saya Mega Fitria dengan NIM 2110101059 akan menjelaskan dua tokoh cendekiawan Islam yang memberikan gagasan dan pemikirannya terhadap perkembangan ekonomi Islam. Tokoh yang pertama yakni Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah atau yang biasa kita kenal dengan Imam Hanafi memiliki nama asli Abu Hanifah Nu'man ibnu Sabit al-Kufi. Beliau lahir di Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah atau bertepatan dengan 699 Masehi. Imam Abu Hanifah hidup pada dua masa khalifah, yakni masa Khalifah Umayyah dan Abbasiyah. Beliau hidup pada masa Khalifah Umayyah dengan pemimpin Abdul Malik bin Marwan dan pada masa Khalifah Abbasiyah dengan pemimpin Al-Mansur. Imam Abu Hanifah merupakan seorang tabi'in. Tabi'in merupakan generasi setelah sahabat Nabi. Beliau dikatakan sebagai seorang tabi'in karena beliau pernah berjumpa dengan salah seorang sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Imam Abu Hanifah tidak memiliki gagasan khusus terhadap ekonomi. Namun, beliau memiliki banyak konsep dan pendapat mengenai ekonomi yang terdapat dalam akad-akad muamalat. Adapun beberapa pemikiran Imam Abu Hanifah terhadap akad muamalat, yakni ada dua. Yang pertama akad salam dan akad hawalah. Yang pertama akad salam. Akad salam merupakan transaksi antara penjual dan pembeli yang sepaham jika barang yang dibeli dikirimkan setelah dibayar secara tunai pada saat transaksi disepakati. Imam Abu Hanifah sepakat dengan ulama lainnya mengenai syarat salam yang 6. Adapun syarat yang pertama yaitu harga barang harus diketahui jenisnya, apakah dengan uang atau barang berharga lainnya. Yang kedua, harus diketahui harga pastinya. Yang ketiga, penyerahan harga sebagai modal pedagang harus dilakukan di majelis akad. Yang keempat, barang dagangan harus ada di tangan pedagang. Yang kelima, barang dagangan bisa diestimasi nilainya, bisa dari ukurannya, panjangnya, beratnya, dan sifatnya. Dan syarat yang terakhir, yakni penentuan waktu penyerahan barang. Keenam syarat tersebut diwajibkan oleh Imam Abu Hanifah dengan tujuan untuk melindungi pelaku ekonomi dari segala macam bentuk kerugian. Selanjutnya akad yang kedua yakni akad hawalah. Akad hawalah merupakan pengalihan hutang dari satu orang kepada orang lain. Contohnya, si A memiliki hutang kepada si B. Kemudian si B memiliki piutang di C. Jadi, si B boleh meminta kepada si A untuk menagih hutangnya kepada si C. Nah, pengalihan hutang terjadi antara B ke tangan C. Di dalam fikih, si A disebut dengan muhal, si B disebut dengan muhil, dan C disebut dengan muhal alaih. Sedangkan akad yang terjadi di antara mereka disebut dengan akad hawalah. Dan dalam akad hawalah, Imam Abu Hanifah membolehkan hawalah mutlaqoh yang diharamkan oleh imam lainnya. Asas dari akad hawalah ini adalah hadis dan ijma yang telah disepakati oleh para ulama termasuk Imam Abu Hanifah. Hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata,
Rasulullah SAW bersabda, menunda pembayaran hutang bagi orang yang kaya adalah suatu kezaliman, dan jika dialihkan dari kamu kepada orang yang kaya, maka ia harus menerima penyerahan itu. Semua pemikiran Imam Abu Hanifah dilandasi oleh Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, Istihsan, dan dalil-dalil mukhtalaf lainnya, sehingga terkadang memiliki pemikiran yang berbeda dengan imam lainnya. Pemikiran-pemikiran Imam Abu Hanifah masih bisa kita gunakan hingga saat ini, karena dalam memberikan pemikirannya, Imam Abu Hanifah tidak hanya berdasarkan rasional saja, tetapi juga berdasarkan dalil nakli. Namun, alangkah baiknya jika kita menghindari ikhtilaf ulama dengan cara menjalankan yang diwajibkan dan menjauhi yang diharamkan. Tokoh yang kedua yakni Imam Al-Ghazali. Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tus Al-Ghazali. Ia merupakan nama asli dari Imam Al-Ghazali. Beliau lahir di kota Tus, sebuah kota kecil di Khurasan, Iran, pada tahun 450 Hijriah bertepatan dengan 1058 Masehi. Sejak kecil Imam Al-Ghazali berada dalam dunia tasawuf. Imam Al-Ghazali tumbuh dan berkembang di bawah asuhan seorang sufi, karena ayah Imam Al-Ghazali merupakan seorang sufi. Sejak kecil, Imam Al-Ghazali begitu antusias terhadap ilmu pengetahuan. Imam Al-Ghazali awalnya belajar bahasa Arab dan fikih di kota Tus. Kemudian beliau pergi ke kota Jurjan untuk belajar dasar-dasar usul fikih. Setelah kembali ke kota Tus selama beberapa waktu, ia pergi ke Naisabur untuk melanjutkan rihlah ilmiahnya. Imam Al-Ghazali berguru pada tokoh besar atau cendekiawan muslim seperti Yusuf An-Nasaj, Imam Abu Nasr Al-Ismail, Al-Juwaini, Al-Tusi, dan At-Tustari. Adapun pemikiran Imam Al-Ghazali terhadap perekonomian Islam yaitu pemikiran ekonomi sosio Al-Ghazali. Hal ini berakar pada konsep yang beliau sebut dengan fungsi kesejahteraan sosial. Imam Al-Ghazali telah mengidentifikasikan semua masalah, baik yang berupa masolih, utilitas atau manfaat, maupun mafasid, disutilitas atau kerusakan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Menurut Imam Al-Ghazali, kesejahteraan masyarakat bergantung pada 5 pencarian atau 5 pemeliharaan. Adapun 5 hal tersebut, yang pertama ad-din atau agama, yang kedua an-nafs jiwa, yang ketiga al-nasab keturunan, yang keempat al-mal harta atau kekayaan, dan yang kelima al-aql intelek atau akal. Mayoritas pembahasan Imam Al-Ghazali mengenai berbagai pembahasan ekonomi terdapat di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Terdapat 4 pembahasan. Yang pertama yaitu pertukaran sukarela dan evolusi pasar. Hal ini meliputi permintaan, penawaran, harga dan laba, serta etika perilaku pasar. Yang kedua, produksi barang, yang meliputi produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial, hierarki produksi, tahapan produksi, spesialisasi, dan keterkaitannya. Yang ketiga, barter dan evolusi barang. Hal ini meliputi problema barter dan kebutuhan terhadap uang. Uang yang tidak bermanfaat dan penimbunan bertentangan dengan hukum ilahi, pemalsuan dan penurunan nilai uang, serta larangan riba. Pembahasan yang keempat yakni peran negara dan keuangan publik. Hal ini meliputi kemajuan ekonomi melalui keadilan, kedamaian, dan stabilitas, keuangan publik, sumber negara, utang publik, dan pengeluaran publik. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.